Bismillahirrahmanirrahim. Wal igtisalatul masnunah faslun wal igtisalatul masnunah sabata asyara. Mandi-mandi yang disunatkan itu banyaknya ada 17. Yang pertama adalah guslul Jum'at, mandi Jum'at li hadiriha, bagi orang yang hendak menghadiri Jum'at. Adapun waktunya mandi Jum'at wa waktuhu minal fajri shodiq. Waktu dari mandi Jumat itu dimulai dari semenjak keluarnya fajar shodiq. Wa ghuslul idain, kemudian mandi dua hari raya dua, yakni hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa yadkhulu waktu hadzal ghusli binisfil lail. Masuknya waktu mandi hari raya itu dengan masuknya separuh malam. Jadi mulai dari separuh malam jam 12 ke atas itu sudah dianjurkan untuk melakukan mandi hari raya. Sholat mandi untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian wal istisqa, mandi untuk melakukan sholat istisqa, yakni meminta siraman hujan dari Allah Ta'ala. Aitola bisyukya minallahi. Wal khusuf, kemudian mandi karena gerhana bulan dan gerhana matahari. Kemudian yang selanjutnya wal guslu min ajli guslil mayyit, mandi setelah memandikan mayit, musliman kana au kafiron, baik mayit yang dimandikan adalah mayit kafir atau mayit Islam. Wa guslul kafir ida aslama, kemudian mandi sunat selanjutnya adalah mandinya orang kafir ketika dia masuk Islam. Illam yajnub fi kufrihi, apabila pada waktu dia kafir dia tidak junub. Aulam tahid al kafiroh, atau kafir perempuan tidak pernah haid semenjak ketika dia kafir. Wa illa wajib al guslu ba'dal Islam fil asoh. Apabila tidak demikian, artinya pada waktu semenjak dia kafir ada junub atau mengalami haid, maka menurut kaul asoh wajib mandi setelah masuk Islam. Wakila yaskutu ida selama, dan ada kil yang mengatakan kewajiban mandi ini gugur ketika sudah masuk Islam. Kemudian wal majnuni wal mughma alaih, mandinya orang yang gila dan orang ayan ketika mereka sembuh. Walam yatahaqqaq minhuma inzalun, dan tidak nyata mereka mengeluarkan mani pada waktu gila dan pada waktu ayan. Fa in tahaqqaqa minhuma inzalun wajabal ghuslu ala kulli minhuma, apabila nyata mereka pernah inzal pada waktu gila dan ayan, maka mereka wajib mandi, bukan sunat lagi melainkan wajib. Wal ghuslu inda iradatil ihram. Kemudian mandi yang selanjutnya adalah mandi ketika hendak ihram. Wala farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairihi, dan untuk mandi ihram ini tidak ada beda antara orang balik atau yang tidak balik. Wala baina majnunin wa aqilin, dan juga tidak ada beda antara orang gila dan orang yang mempunyai akal. Semuanya mereka disunatkan untuk melakukan mandi ketika hendak ihram. Wala baina tahirin wa haidin, dan tidak ada beda antara orang yang suci atau orang yang sedang haid. Fa ilam yajid al muhrim al ma'a tayammama, apabila tidak menemukan air maka disunatkan menggantinya dengan tayamum. Wal ghuslu lidukhuli Makkah, kemudian mandi karena hendak masuk Mekah. Li muhrimin bihajin aw umrotin, baik masuknya Mekah ini untuk keperluan ihram haji atau ihramnya umroh. Walil wukuf bi Arafah, dan karena wukuf di Arafah fi tasi'idil hijjati, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kemudian mandi yang selanjutnya adalah walil mabit bi Musdalifah, mandi karena bermalam di Musdalifah. Wali romil jimaris salas, dan karena disunatkan mandi karena ingin melempar jumroh, melempar 3 jumroh di hari-hari tasyrik fi ayyami tasyrikis salasa.
Fayagatasilu liramyi kullin minhum min liramyi kulli yaumin minha guslan. Tiap-tiap harinya disunatkan mandi 1 kali. Amma ramyu jumratil aqabah fi yaumin nahri, amma ramyu jumratil aqabah fi yaumin nahri fala yagatasilu lahu. Apabila melempar jumrah aqabah di hari nahar, maka tidak diperlukan mandi. Karena liqurbi zamanihi min gusil wukuf. Karena melempar jumrah aqabah itu waktunya dekat dengan mandi wukuf. Wal ghuslu litawaf. Kemudian mandi karena hendak tawaf. Yang mana tawaf ini bisa mencakup bitawafi kudumin, bisa mencakup tawaf kudum, tawaf ifadhah dan tawaf wada. Wa baqiyatul agsalil masnunah madhkuratun fil mutawwalat. Adapun mandi-mandi sunat yang lainnya disebutkan di kitab Mutawwalat, kitab yang lebih luas keterangannya.